Nah, kebetulan di saat Bang Kumis mau menuju rumah Pak Irja, nampaknya ada warga juga nih yang menyeberang di jembatan Astagfirullah ini namanya. Pak, mohon izin Pak. Yes. Pak, nama siapa Pak? Nama Rudianto. Pak Rudianto. Ya. Kalau di warga sini sebagai RT. Nah, kebetulan Pak RT ini dari mana Pak RT? Dari Jeput itu, lihat Bapak Irja. Pak Irja. Sambut dengan tangisan air mata oleh sang istri dan tangisan anak terdengar dari kamar karena memang usahanya hari ini Pak Irja nggak dapat hasil. Saya, namanya orang tua kan nggak punya ya Pak. Iya betul. Saya bingung dari situ. Mas saya diem aja, walaupun saya sakit, saya nahan sakit aja gitu. Saya nggak bisa apa-apa di situ. Ya kehidupan yang Bang Kumis temukan di saat wawancara si ibu ini. Ini buat jajan dedek ya. Ya. Sabar ya. Sabar ibu. Mudah-mudahan banyak teman-teman Bang Kumis juga nanti ngasih ya. Bang Kumis nggak riak. Siang pemirsa, tentunya Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Perlu kami informasikan, sengaja hadir Bang Kumis ini di kawasan Kecamatan Panimbang, tepatnya di Desa Panimbang Jaya, Kampung Solodengen. Dan Bang Kumis baru saja mendapatkan informasi dari rekan relawan bahwa di kawasan ini ada satu kehidupan keluarga yang memang sangat memprihatinkan. Menurut informasi sementara bahwa si ibunya ini habis dirawat di rumah sakit umum menggunakan SKTM. Nah, bicara SKTM berarti jelas ini adalah warga kurang mampu. Makanya hari ini Bang Kumis sengaja akan mengunjungi untuk mengajak bincang-bincang si keluarga ini. Tapi seperti yang Anda lihat, baru saja Bang Kumis nanya sama keluarga sekitar. Lokasinya memang cukup ekstrim. Ini sebuah empang dan hanya melalui jembatan seperti ini. Ini sangat mengkhawatirkan, entah bagaimana keluarga ini bisa menjalani kehidupan seperti ini. Karena ini benar-benar sebuah lokasi pemukiman warga yang benar-benar ekstrim. Karena tidak bisa dibayangkan, saudara, di saat keluarga ini akan ke rumahnya pulang pergi untuk mencari kebutuhan, dan nampaknya masih jauh di sana. Nanti Bang Kumis akan langsung menuju ke lokasi. Ini perjalanan yang cukup ekstrim, tapi anak-anak sini mungkin sudah terbiasa ini melewati dikatakan jembatan bukan jembatan, tapi ini fakta kehidupan seorang Bapak Irja bersama keluarga yang tinggal di tengah empang seperti ini. Aduh, ngeri banget saudara. Aduh, sudah. Nah, ini rumahnya. Beginilah kondisi tempat tinggal Irja berusia 35 tahun bersama anak istri dan bapaknya. Warga kampung Saladengen, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ada sebuah gubuk berbahan material bambu berukuran sekitar 3 x 3 meter persegi yang beratapkan seng bekas, berbilik plastik bekas spanduk, berdiri di atas tanggul empang. Gubuk ini sudah puluhan tahun menjadi tempat tinggal Irja bersama keluarganya. Iya, saya. Udah berapa lama, Bu? Saya udah lama juga di sini, Pak. Udah hampir berapa tahun ya di sini? Udah lama pokoknya, Mas. Udah lama. Lah, Bu, terus ini gubuk ditinggali berapa orang di sini, Bu? Artinya Suami sama bapak mertua sama anak sama saya. Berarti iya sama. punya anak berapa, Ibu? Saya punya anak 2 yang sama keguguran ini, Pak. Yang dioperasi ini. Habis operasi. Keguguran.
Itu kapan Bu? Masih baru itu Pak, belum ada sebulan saya. Bulan. Itu waktu dioperasi di mana? Di Labuan. Nah, saya itu mau dioperasi, saya kaget gitu Pak. Terus saya biaya dari mana gitu ya. Pas itu kaget saya. Terus namanya orang tua kan nggak punya ya Pak. Iya, betul. Saya bingung dari situ. Cuma saya diem aja. Walaupun saya sakit, cuma saya nahan sakit aja gitu. Saya nggak bisa apa-apa di situ. Terus selanjutnya gimana Bu? Saat itu ada bibi yang nolongin itu apa biaya operasinya. Iya. Terus saya gimana sama bibi itu berhutang budi gitu ya. Iya. Udah bayarin operasi saya gitu. Iya. Tadinya mah hampir 20 jutaan. Kayak saya kan nggak punya BPJS, Iya. nggak punya surat-surat akte, nggak punya semuanya. Iya. Pas itu ada bibi yang bantu, diturunin harganya 7 juta jadi 7 juta. Jadi 7 yang juta. tadinya 20 juta itu. Katanya pakai SKTM. Iya, pakai SKTM dari Itu yang nolongin di situ. akhirnya jadi 7 juta itu. Nah, ya tadinya 20 juta diturunin 7 juta. Terus udah dibayar Bu? Udah sama si bibi. Kemarin cuman kurang 1 juta doang Pak, tapi udah dilunasin, udah dianterin ke sana. Berarti bukan dibayar sama ibu, sama bibi ya? Sama bibi, dibantu sama bibi. Itu anaknya nangis. Iya, Sana dulu. sama Nah, bibi. pemirsa, inilah kehidupan yang Bang Kumis temukan di saat wawancara si ibu ini. Bangun. Dengan anak yang pertamanya seperti ini. Bu, kalau suami kerja apa Bu? Kerja apa aja Pak, yang penting makan halal ya. Mau kerja ngambilin udang, kepiting tuh di empang. Gitu ya, mancing ya. Iya mancing, kerja apa aja gitu Pak. Bu, terus di sini ada listriknya Bu? Nggak ada Pak, saya pakai lampu, pakai minyak tanah. Pakai lampu totok gitu kalau kasarnya tuh Pak. Berarti tanpa listrik ya? Tanpa, nggak ada listrik, Nggak listrik. gelap-gelapan di sini. Kalau masak Bu pakai gas nggak atau Enggak, pakai tungku, pakai tunggu? pakai bakar. Bu, pernah dapat bantuan belum Bu? Nggak pernah, selama saya di sini saya nggak pernah dapat bantuan apa-apa. Gitu ya. Udah lama di sini juga. Tapi ibu dengar kan tetangga pada dapat. Iya dapat, tapi saya mah nggak pernah dapat Pak. Itu anak nangis Bu ya Bu ya. Nah, karena memang Udah jangan ini nangis. panas banget ya, karena ini di sininya seng, Iya Pak panas. hanya berukuran sekitar 3 meter kali 3 meter ini. Selamat siang Bapak. Siang. Nama siapa Pak? Nama Irja Pak. Irja. Irja ya. Usia Usia 35 tahun. berapa Pak? Ini satu sama yang kemarin yang hilang satu itu Pak, keguguran. Oh gitu. Nah terus gini, ini tinggal di sini udah berapa lama? Udah lama Pak. Udah lama. Iya udah lama. Udah lama. Sini sama ngikut sama bapak. Oh dari Bapak ya? Iya. Sama Terus? adek di sini. Sama adek. Adek nggak pernah pulang, tidur di bengkel aja, namun juga di sini kan banyak kan nggak muat lah Pak. Pak, saya lihat Bapak mengucurkan air mata. Kenapa Pak? Saya sedih Pak. Sedih. Saya sini saya nggak ada yang ngeliat. Masalah saya banyak, nggak ada yang nolong. Kenapa di sini Pak? Sampai saya dikejar-kejar sama orang habis biaya lahiran. Oh gitu ya. Pada waktu istri melahirkan itu di mana dioperasinya? Di sini Pak pendarahannya Pak. Pendarahannya di sini. Itu anak yang berapa? Yang anak yang kedua ini Pak. Oh yang kedua. Nggak ada yang nolongin. Saya bawa langsung Pak ke sana. Nah terus saya lihat di jalannya kan itu pakai bambu ya. Apakah nggak takut itu? Nggak takut jatuh? Tiap hari saya suka bawa air hangat ini panggilin. Kalau kerja sehari apa Kang ini? Sehari-hari dari apa aja Pak, jual, kerja cari kepiting. Ya kalau misalkan ini nggak dapat malamnya ya ngobor apalah. Oh berarti Cari apa aja. di lokasi tambak di sini ya. Nah kalau hasil dari kerja Bapak baik mancing atau mencari kepiting itu berapa dapatnya sehari? Paling kadang dapat 50.000, 35.000. Pak Irja, tadi Pak Irja habis ngapain itu Pak Irja? Ngepiting Pak. Pasang kepiting sama jaring. Terus gimana hasilnya? Berapa jam nih Mas? Dari pagi Pak ini. Terus kalau nggak dapat hasil seperti ini, sementara paling- istri anak kan nunggu hasilnya, Paling kita nyari yang lain Pak. Nyari apa lagi gitu Pak. gitu ya. Tapi istri kan nungguin
hasil jerih payah Bapak, sementara ikan, kepiting tidak ada yang nyangkut. Nanti Ya, paling kalau nggak ada ya apa ya, nggak bisa diinin lagi. Seadanya ada yang bisa dicari aja. terus di rumah punya berasnya, masih ada nggak beras? Kita kayak gini dulu Pak, pengen makan juga Pak. Nggak ada cadangan beras. Iya Pak. Nah, pemirsa, inilah Pak Irja di saat anak istri pengen makan, sementara beras cadangan, boro-boro cadangan untuk masak hari ini pun nggak ada, dan akhirnya mendadak mencari kepiting atau jenis ikan laut yang bisa ditangkap. Tapi nampaknya Pak Irja ini hari ini belum beruntung karena tidak ada satupun ikan atau kepiting yang nyangkut di jaringnya. Entah nanti Pak Irja ini memberikan nafkah, memberikan makan, jajan terhadap anak istrinya dari mana. Yang jelas Pak Irja hari ini usahanya tidak dapat hasil sama sekali. Disambut dengan tangisan air mata oleh sang istri dan tangisan anak terdengar dari kamar karena memang usahanya hari ini Pak Irja nggak dapat hasil. Begini sedihnya melihat kehidupan seorang ayah untuk menghidupi istri dan anaknya menangis, mungkin lapar. Panas Dede sayang. Pengen kue Dede, pengen kue tuh. Bang Kumis bawa kue. Nah, dengan kondisi rumah seperti ini, ada berapa kepala keluarga di sini berarti? Saya, orang tua saya yang laki-laki Pak, sama istri saya, sama anak saya yang kecil, sama adik saya ada. Berarti 4 orang? 5 orang Pak. 5 orang. Dengan kira-kira ukurannya berapa sih Pak? Satu kamar? Satu kamar ya paling tidur seadanya aja Pak. Yang di sini, di mana aja lah. Berarti... Ada yang nggak pernah jarang pulang ya, namanya juga nggak kebagian lah. Kadang di luar aja. Tidurnya di luar ya? Iya di luar, di mana aja lah. Nah, malam pakai listriknya? Nggak ada Pak, nggak ada listrik. Pakai minyak tanah paling Pak, bikin lampu itu Pak. Berarti masih pakai minyak tanah. Kalau masak sendiri apakah menggunakan gas atau enggak, pakai ini aja, kayu bakar paling Pak. Paling pakai senter. Paling kalau habis senter ganti lagi senternya gitu lah Pak, kalau buat tidur itu Pak. Nah, dengan kondisi Bapak masuk kategori ekstrim miskin ya. Harapan Bapak kepada pemerintah, harapannya bagaimana? Saya mohon tatunya ke pemerintah, pengen hidup saya layak Pak. Dibantu ya Pak, pengen punya air, penerangan Pak. Sudah ada anak, udah ada yang sekolah belum? Masih kecil? Masih kecil ini Pak.